عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Surah Hud ayat 52. Wallahu a'lam bishawab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tetap kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para pengikutnya. Alhamdulillah, kita memasuki minggu yang kedua di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Demikianlah Rasulullah senantiasa memperbanyak doa di bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami, panjangkan umur kami, murahkan ibadah kami, hasilkan segala maksud usaha kami, dan terima segala amalan kami hingga sampai di bulan Ramadan. Makanya banyak Allahumma barik lana fi Rajab, panjangkan umur ya Allah melalui sabar sampai kepada Ramadan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mentabah intiba terhadap apa yang contohkan bagi Rasulullah SAW. Semoga menjadi umatnya yang mendapatkan sabar yang bertiap. Melanjutkan dari bahasan subuh yang lalu tentang surah atau ayat 36 itu, bahwa 4 bulan yang diharapkan Allah. Karena itulah Rajab salah satu di antara 4 bulan mahfuz, 4 bulan yang mulia. Maka pada tamlimuna, janganlah kalian berbuat zalim. Karena itulah Rasulullah SAW juga memberikan contoh teladan dengan bentuk doa. Allahumma ahillahu bil amri wal imani wal islam. Ya Allah, masukkanlah kami di bulan Rajab itu dalam keadaan damai, keimanan yang mendalam, dan keselamatan. Karena itulah pesan dari ayat surah At-Taubah ayat 36 itu, janganlah kalian saling menzalimi. Dalam salah satu hadis qudsi yang mengingatkan kita, An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi wahai hambaku, ini haram dzulm ala nafsi, sesungguhnya aku haramkan haram kedzaliman untuk diriku. Wa ja'altu bainakum muharraman, dan aku jadikan diharamkannya untuk kalian berbuat zalim. Karena itu pada taklimu, janganlah kalian berbuat zalim. Zalim itu berbuat sayin fiyari mau'in, menempatkan sesuatu yang bukan pada temannya. Bahkan haram Allah, maka Allah haramkan ala nafsi bagi dirinya, memanah dan Allah mencegahnya untuk hambanya tidak boleh berbuat zalim. Kenapa? Karena besar sekali dosanya, besar sekali adabnya. Wa may ya'mal min shalihat wa huwa mu'min, barang siapa yang beramal saleh dan dia beriman, fala yahurru dzulman wa la, janganlah takut teraniaya, dan jangan takut pula akan terkurangi amalnya. Dan Rasul mengingatkan anna ibadah, bahwasanya hamba itu la yaslimuna min al-khat, tidak akan
artinya manusia itu adalah senantiasa makhluk khatar, manusia tempatnya kesalahan dan lupa atau lalai. Wa ana alaihim, karena itulah wajiblah atas mereka at-taubatu, melakukan taubat, perbanyaklah taubat di bulan Rajab ini, menjadikan dari perbuatan dosa-dosa tersebut, wal istighfar bihi, dan perbanyaklah beristighfar. Itulah amal-amalan yang dianjurkan bagi Rasulullah SAW. Perbanyak doa, perbanyaklah bertaubat, dan perbanyaklah beristighfar. Dan janganlah kalian berbuat atau melakukan perbuatan zalim kepada diri sendiri, terlebih kepada orang lain. Tentunya dengan doa Nabi, ya Allah, masukkan di bulan Rajab ini dalam keadaan damai, dalam keadaan keteguhan iman dan keselamatan baik lahir maupun batin. Memetik dari itu, topik subuh ini adalah keselamatan. Mukadimah dari ayat yang barusan saya, ayat 52, mengingatkan kaum Nabi, yaitu adalah kaum apa yang diingatkan. Maka setelah mereka diserukan untuk beriman kepada Allah, wa ya qaumi, wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, perbanyaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu, memperbanyak ampunan, mohon ampunan, mohon dihapuskan dari segala kehilapan, kesalahan, atau mungkin pelanggaran, baik itu secara individu atau secara kolektif. Hablum minallah atau hablum minannas, kaitannya dirinya berbuat dosa kepada Allah atau berbuat dosa kepada manusia. Lalu langkah yang kedua, sumatubu ilaih, perbanyaklah bertobat kepadanya. Maka dengan mengakui, menyesali, dan juga tidak akan pernah kembali lagi, maka itu adalah sesuatu langkah menuju keselamatan. Kalau sudah selamat, maka di hadapan Allah akan mendapatkan dua kebahagiaan, yakni bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yursilis Assalamualaikum midrar, Allah menurunkan anugerah rizki melalui hujan dari langit dengan teratur, dengan penuh keberkahan. Bahkan wajibku kekuatan, Allah menambahkan kekuatanmu ila kuatiku, menambah kekuatan yang sudah ada. Jadi fisik yang sudah ada, kesehatan yang sudah ada, Allah akan tambah lagi menjadi kuat. Tapi ingat, pada terdapat dalam mujrimin, janganlah kalian berpaling lalu berbuat lagi, melakukan perbuatan dosa. Rasulullah SAW, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada dua perkara kata Rasul yang senantiasa kalian itu melupakan. Maka dikatakan al-gubnun. Gubnun itu adalah sesuatu yang dibeli dengan harga yang mahal tetapi disia-siakan. Harganya mahal tapi disia-siakan. Apakah itu? Adalah as-sihah wal fitnah. Allah berikan anugerah kesehatan dan uang waktu. Karena inilah merupakan sesuatu yang mahal harganya, tapi tidak digunakan untuk memperbaiki akhiratnya, maka itulah yang dikatakan orang itu rugilah. Maka dikatakannya al-gubnun,
sesuatu yang mahal harga dan dibeli dengan nilai harga yang mahal, tapi tidak untuk memperbaiki akhiratnya. Satu sehat, yang kedua ruang waktu tidak digunakan untuk memperbaiki akhiratnya, itulah yang dikatakan rugi. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa yang waktu paginya merasakan ketentraman hatinya, sehat pada jasmaninya, punya makanan untuk hari ini yang cukup, subhanallah, maka seolah-olah dia sudah diberikan dunia dengan segalanya. Kira-kira mau apa lagi ya? Hati tentram, aman, keluarga, harta kita sehat, selamat dari cacat, selamat dari penyakit, termasuk cukup dan halal dari bekal yang dibutuhkan. Maka mereka itulah sungguh seakan-akan dunia telah dikumpulkan untuk dirinya. Karena itu, Ashkuru nikmat Allah, bersyukurlah kalian atas nikmat Allah. Wa in ta'udhu nikmat Allah la tuhsuha. Kalau kalian untuk menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya, subhanallah. Karena itulah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Kita bersyukur ada di bulan Rajab ini sehat, ada waktu yang kita untuk memperbaiki akhirat kita. Perbanyaklah bertobat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salat, perbanyaklah bersedekah, dan janganlah melakukan perbuatan zalim. Karena Rajab ini adalah ditakhir jasad, untuk mensucikan isi kita, jasad kita. Rasulullah sampai menangis saat naik di mimbar, karena seyogianya seorang hamba yang mulia setelah Allah berikan iman dan Islam dan ihsan, maka hal yang paling mahal yang selalu Rasul panjatkan kepada Allah, apakah itu? As-sihah wal afiyah. Makanya Rasulullah naik di mimbar sambil menangis, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, ya Allah, aku mohon kepadamu afwa. Itulah tingkatan paling tinggi. Mintalah kepada Allah setelah iman, Islam dan ihsan itu adalah minta sehat. Dan sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan hamba Allah, itulah yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka mu'afata fid dunya wal akhirah, ya Allah, limpahkanlah kepada kami sehat walafiat di dunia dan di akhirat. Kenapa sampai akhirat? Karena penopang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merasakan sehat dan afiat. Satu saat Rasulullah melewati satu kaum yang ditimpa musibah. Sampai Rasulullah menegur, tidaklah kalian minta penawarnya kepada Allah agar kalian terhindar dari musibah, dari malapetaka itu. Mintalah kepada Allah, jangan diam. Karena tetap tertimpa atau tidak ada jaminan orang itu selamat. Orang itu yang tertimpa musibah tidak akan bisa lari, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari musibah itu. Termasuk orang yang sehat pun tidak akan ada yang bisa menyelamatkan. Karena itu mintalah kepada Allah. Jadi jangan menganggap tenang, saya dari sehat dari kondisi lain. Tidak akan ada seorang pun merasa aman dari adat itu. Pasti mau sehat, mau tertimpa, mau lenggang, tidak ada yang bisa nyaman aman. Makanya pada subuh yang lalu dihubungkan dengan surah Al-An'am ayat 82, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang mendapatkan jaminan Allah, satu adalah kedamaian di hari
min orang yang tidak mengotori amal solihnya dengan dosa, dengan kemaksiatan. Hanya dengan penjelasan itu sampai Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah, ya Rasul, adakah di antara kami yang tidak berbuat zalim? Maka Rasul mengatakan, bukan itu yang dimaksud, tapi yang dimaksud ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ingatlah kalian, tahukah wasiat Luqman Hakim bahwa yang dimaksud dzulmun di sana adalah janganlah pernah menyebutkan sesuatu dengan Allah. Jadi orang yang akan mendapatkan kedamaian di hari dahsyatnya hari kiamat dan mendapatkan petunjuknya adalah orang yang tidak musyrik, yang tidak menyebutkan sesuatu dengan Allah. Hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Karena itulah komentar dari Ibnu Qayyim bahwa dalam memohon doa kepada Allah ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, dan ini sebaik-baiknya doa yang dipanjatkan Rasul, ya Allah, aku mohon kepadamu sehat wal afiyah di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya, minta sehat afiat dunia dini dalam agama dan termasuk dunia, wa ahli wa mali, keselamatan diri, keselamatan keluarga, bahkan keselamatan hartaku. Allahumma hafadni, ya Allah, jagalah kami min baini yadai, dari depan, wa khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari sebelah kanan, wa an shimali, dari sebelah kiri, wa min fawqi, dari atas, bahkan wa min adhamatika adala min tahti. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari di temannya, dari bawah bumi. Ini hanya kepada Allah, dan itu sebaik-baiknya doa. Karena itu, wahai kalian yang tertimpa musibah, mintalah penawar kepada Allah. Allah yang akan mengabulkan. Karena itu di bulan Rajab ini pun perbanyaklah berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari malapetaka, musibah, kemalapetaka, termasuk kedoliman. Ibnu Umar sampai ditanya, apakah engkau itu mendengar dari orang yang paling mulia? Maka Ibnu Umar mengatakan, aku dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa afiat di dunia Allah menolak bentuk penyakit dan bencana, termasuk Allah menolak segala yang mendatangkan kebencian. Dan inilah afiat di dunia, itulah Allah menolak bentuk penyakit, menolak bencana, termasuk menolak segala bentuk kebencian, kedoliman. Karena itulah hati-hatilah di bulan Rajab ini. Siapa yang berbuat kebencian, berbuat kedoliman, besar sekali itu dosanya. Dan afiat di akhirat, selamat dari kedahsyatan di hari kiamat, itulah subhanallah, alhamdulillah. Karena itulah Anas bin Malik pun menyampaikan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ba's, tentang kesehatan, keselamatan tadi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, itulah yang disampaikan baginda Rasul. Aku berlindung kepadamu minal ba's, dari fisik yang melamar itu, kan tidak nyaman kalau kelihatan fisiknya. Dan ini pernah terjadi, banyak diriwayatkan ketiga orang itu, yang lelam, yang gendul, dan yang satu lagi yang buta. Masing-masing
ditanya pengen apa, pengen 10 kali belangnya, pengen rambutnya tumbuh, pengen melihat, lalu diijabahlah, diberikanlah semuanya. Lalu siapakah yang bersyukur? Ternyata yang belang ini tidak mau bersyukur kepada Allah, akhirnya belang lagi. Yang gundul dia tidak mau bersyukur kepada Allah, akhirnya gundul lagi. Dan orang yang buta, dia melihat dan melihat segala kenikmatan, itulah dia adalah orang yang bersyukur. Karena itulah Anas bin Malik menyampaikan doa Rasul, Allahumma inni a'udzubika minal barasi. Bahkan wajib dari gila, stres, kalah, yang tidak bisa menahan emosi itu kan orang gila. Wajib sudah itu dari bentuk penyakit, wasail asram, dan dari kejelekan segala bentuk-bentuk yang menyakitkan, itu semuanya berlimpah kepada Allah, dan itu dicontohkan bagi Rasulullah SAW. Bahkan ada doa yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil aduwi. Lalu yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wa jununi wa zudal wa asqam. Lalu yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min jawali nikmati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah ada pada diri. Pasti semuanya orang ingin mempertahankan nikmat masa muda, masa sehat, masa senang, itu semuanya. Nikmatnya makan, nikmatnya melihat, nikmatnya mendengar, pasti ingin mempertahankan. Dan mintalah takut itu hilang. Pendengaran hilang yang tadinya enak menjadi agak bodoh, kan gitu. Karena terlalu sesuai dengan senior umurnya. Penglihatan yang tadinya enak tanpa harus pakai minum, tanpa harus pakai kacamata, jadi kurang, harus pakai kacamata. Lalu yang tadinya ngomong pun bentes, baca Quran bentes. Ketika giginya sudah mulai goyang, kalau lagi senang yang goyang itu kan bujurnya. Sudah tua yang goyang itu mulutnya, giginya goyang. Hingga baca Qurannya pun sudah tidak bentes lagi. Mohonlah kepada Allah, walaupun gigi sudah tidak akan lagi, ingin tetap bacaan kita bentes, eces, Walaupun mata sudah agak muram, ingin tetap membaca Al-Quran. Walaupun pendengaran sudah agak sedikit terganggu, tapi ingin tetap mendengarkan nasihat tausiah dari para hamba-hamba Allah yang menyampaikan nasihat. Subhanallah, tabarakallah. Maka dalam kitab Al-Mustadrak riwayat Hakim, Rasulullah menyampaikan dan iktanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara lain, jagalah waktu masa mudamu sebelum datang waktu masa tua. Bahkan jagalah waktu masa hidupmu sebelum kamu mati. Bahkan jagalah waktumu lagi sehat sebelum sakit. Subhanallah. Karena itulah hadirin jamaah subuh yang sama-sama mengharapkan ridho dan ampunan Allah. Apiat di dunia itu adalah Allah menolong bentuk penyakit dan bencana, dan apiat akhirat adalah selamat dari kegentingan kedahsyatan di hari kiamat. Karena itulah mohonlah kepada Allah di bulan Rajab ini, sebagaimana amalan-amalan yang diajarkan Rasul dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana ya Rabb. Berkailah kami di bulan Rajab ini, melangkah memasuki nanti bulan Sya'ban, dan sampaikan pula kami di bulan Ramadan, bulan penuh
bulan penuh keberkahan, dan tentunya adalah harapan itu Rasul sampaikan lewat doanya ini memberi teladan bagi umatnya, dan kita sebagai ahli warisnya. Rasulnya sudah wafat, tapi Rasul tinggalkan dua pesan itu, Quran dan As-Sunnahnya, yang membimbing, mengambil, memberikan pencerahan dan tuntunan untuk hidup umatnya. Siapa yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnahnya, maka Rasul sampaikan dijamin orang itu tidak akan sesat, tidak akan rugi dunia, dan tidak akan rugi akhiratnya. Demikian, mudah-mudahan yuk kita berdoa. Allahumma shalli wa barik, amin. Hamdan syakirin, hamdan amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu, ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa zikrika wa 'azimi sultanika. Allahumma ya Rahman bisuku ya rahmatin. Kami bersyukuri nikmat-Mu, memuji kebesaran, mengagungkan kemuliaan ya Allah. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru kami, dosa kaum muslimin muslimat. Ya Rahman, berkahilah kami di bulan Rajab. Panjangkanlah umur kami, mudahkanlah urusan kami, mudahkanlah ibadah kami. Ya Allah, jadikanlah anak cucu turunan kami menjadi hamba-hamba yang saleh. Bekali mereka dengan ilmu dan ketakwaan. Mudahkanlah urusan dunianya, mudahkanlah urusan akhiratnya. Tutuplah segala urusan hidupnya dengan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.